Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Senin tanggal 23 Mei tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Yohanes Baptista di Rossi, pengaku iman. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan tentang Santo Yohanes ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Yohanes bukanlah seorang pembina tarekat religius atau pembaharu tata tertib gerejawi ataupun seorang biarawan. Beliau adalah seorang imam praja. Hidupnya sederhana, namun penuh kasih sayang kepada umatnya. Ia setia mendampingi umatnya yang berada dalam berbagai kesulitan. Di tempat pengakuan, ia dengan penuh kasih memberkati setiap peniten yang datang memohon pengampunan Allah atas dosa-dosanya. Yohanes Baptista di Rossi lahir di Fontelaggio, dekat Genoa, Italia pada tahun 1698. Keinginannya untuk menjadi imam sudah bergejolak dengan batinnya semenjak ia menamatkan studinya di sekolah dasar. Oleh pamannya Laurentius Rossi, seorang kanonik di Roma, ia dipanggil ke kota abadi itu untuk melanjutkan studinya. Pada usia 23 tahun, yakni pada tahun 1721, ia ditasbiskan menjadi imam. Tak lama kemudian, ia diangkat menjadi imam kanonik di gereja Santa Perawan Madia Cosmedin di Roma. Sebagai imam kanonik, anggota dewan imam yang disebut kapitel, ia bertugas merayakan upacara-upacara liturgi secara meriah dan mulai serta bersama-sama mendoakan doa ofisi suci setiap hari. Ia memulai karya imamatnya dengan melayani orang-orang miskin dan sakit di Roma. Ia juga berkarya di antara orang-orang tak berumah. Untuk itu, ia mendirikan sebuah rumah penginapan di bawah perlindungan Santo Aloysius Gonzaga. Karena kesibukannya melayani umat yang sedemikian banyak datang untuk pengakuan dosanya, Sri Paus Clemens ke-12 dan Sri Paus Benediktus ke-14 membebaskan dia dari kewajiban mendoakan ofisi suci agar dia dapat memusatkan perhatiannya hanya untuk menerima pengakuan dosa umat dan memberi bimbingan rohani. Atas permohonan Paus Benediktus, Yohanes memulai satu kurban bimbingan untuk para pegawai penjara dan pegawai pemerintah lainnya. Ia juga dikenal sebagai seorang imam pengkhotbah yang disenangi oleh umat. Selama 25 tahun, Yohanes bekerja menolong jiwa-jiwa dan menghantar mereka kembali ke pangkuan Tuhan Yesus. Ia meninggal dunia pada tanggal 23 Mei tahun 1764. Ia digelari kudus pada tahun 1881. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Yohanes Baptista di Rossi, pengaku iman yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang selalu mengikuti mendengarkan bagaimana kisah dan perayaan orang-orang kudus setiap harinya, iman kita semakin dipertebal, kita semakin diberkati, dan juga bisa selalu berbuat baik, tetap selalu rendah hati demi memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik pada hari ini. Sebelum kita melanjutkannya, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Hari ini hari Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai ayat 15. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini hari Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022. Bacaan Injil hari ini dimulai dengan Yesus melanjutkan percakapannya dengan murid-muridnya. Dia memberitahu mereka bahwa Dia akan mengirim Roh kebenaran kepada mereka dari Bapanya.
Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa roh kebenaran itu akan bersaksi tentang Yesus, dan pada gilirannya para murid akan pergi dan bersaksi kepada orang lain dan kepada dunia. Saya bertanya-tanya apa yang para murid pikirkan ketika Yesus memberitahu mereka bahwa mereka akan mengubah dunia melalui kesaksian mereka. Apakah mereka pikir ini akan menjadi agung dan mulia? Apakah mereka bertanya-tanya, apakah mereka akan menjadi terkenal? Namun, Yesus dengan cepat menghilangkan ilusi kebesaran itu. Yesus memperingatkan mereka bahwa mereka akan dianiaya karena kesaksian mereka. Semoga demikian. Amin.